Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah lain. Dan masalah ini nanti akan kita selesaikan pakai pendekatan brute force ya. Dimana brute force ini merupakan pendekatan yang paling mendasar untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, masalahnya itu adalah closest pair. Ini yang convex hull ini akan saya skip. Karena nanti kita akan bahas masalah lain setelah closest pair ini. Di closest pair problem itu adalah masalah pencarian pasangan terdekat gitu ya. Nah, jadi pada section ini kita akan mempelajari pendekatan langsung untuk dua masalah katanya yang cukup terkenal with a finite set of points in the plane, dengan himpunan titik yang berhingga di suatu bidang. Tapi kita hanya akan bahas satu aja, yaitu closest pair problem. Nah, the closest pair problem, jadi masalah pasangan terdekat ini, itu adalah ini, call for finding the two closest point. Jadi intinya kita akan mencari dua titik terdekat ya, in a set of endpoints ya, dalam sebuah himpunan titik n sebanyak n ya, himpunan titik sebanyak n. Jadi misalnya kita punya sekumpulan titik, bayangkan aja dalam bidang kartesius, kemudian kita akan mencari mana dua titik yang jaraknya paling dekat gitu, dari n buah titik yang ada. It is the simplest of a variety of problems in computational geometry. Jadi ini adalah sebuah jenis masalah yang paling sederhana, the simplest in computational geometry ya, dalam geometri komputasi ya, that deals with the proximity of points, yang berhubungan dengan kedekatan titik-titik dalam suatu bidang, or higher dimensional spaces, atau pada ruang yang berdimensi tinggi ya. Kalau bidang itu cenderung dimensi 2 ya kan, tapi kita juga bisa mencari pasangan terdekat pada ruang yang dimensinya tinggi, mungkin 3 dimensi 3, 4 dan seterusnya. Points in question can represent such physical object. Jadi titik-titik yang ada dalam masalah ini itu pada kondisi realnya dapat merepresentasikan objek fisik ya, yang bersifat benda. Contohnya apa? Misalnya airplanes ya, pesawat, atau post office ya, kantor pos, as well as database records ya, atau juga data ya, catatan dalam database gitu ya. Bisa juga statistical sample ya, sampel statistik, kemudian bisa juga DNA sequences, barisan DNA ya, yang terdiri dari gen-gen dan seterusnya. Contohnya apa? Misalnya an air traffic controller ya. Jadi air traffic itu kan kepadatan di udara ya. Jadi dalam menentukan jadwal penerbangan pesawat itu kan pasti ada yang mengontrolnya ya kan, jangan sampai di udara ini terlalu banyak, nanti bisa tabrakan antara satu pesawat dengan pesawat yang lain gitu. Pasti ada air controller atau yang mengatur ya jam penerbangannya kapan, berapa banyak, kemudian rutenya dan seterusnya. Jangan sampai nanti terjadi tabrakan di udara gitu ya. Nah, jadi dalam controller lintasan di udara ya, atau ya kepadatan di udara ya, mungkin di situ ada masalah pencarian two closest plane ya, pencarian dua pesawat terdekat ya, as the most probable collision candidates ya, sebagai kandidat yang paling memungkinkan terjadinya collision itu tabrakan gitu. Jadi misalnya air traffic control itu dia mensimulasikan dengan jadwal penerbangan yang ada sekarang, maka jarak terdekat antara dua pesawat di udara itu adalah sekian, misalnya dalam kilometer, dalam
mil dan seterusnya lah satuan jaraknya. Tapi kan di situ bisa analisis ya, bisa menganalisis dari koordinat pesawatnya mungkin lintasannya. Kita bisa menganalisis dengan jadwal yang ada ini, misalnya berapa jarak terdekat antara dua pesawat. Apakah jarak itu aman dalam keselamatan penerbangan pesawat atau tidak? Kalau misalnya itu tidak aman, berarti mungkin jadwalnya harus di-adjust lagi supaya jarak terdekatnya itu jarak terdekat dua pesawatnya itu tidak atau di atas threshold, di atas ambang batas. Atau masalah lain misalnya Regional Postal Service Manager, jadi seorang manajer layanan kantor pos di regional, di daerah, might need a solution to the closest pair problem. Mungkin dia menghadapi masalah pencarian pasangan terdekat to find candidate post office locations to be close. Jadi untuk mencari lokasi kantor pos yang akan ditutup, ya, untuk mencari kandidat. Ya, kebayang nggak misalnya kantor pos itu di daerah itu, misalnya di kota Bandung, dia punya beberapa kantor pos, ya. Tapi dari beberapa kantor pos itu, misalnya dengan alasan tertentu, misalnya alasan PHK ataupun apalah ya, sehingga harus ada kantor yang ditutup, ya kan? Kantor mana yang ditutup? Nah, itu kan bisa mempertimbangkan two closest point ini, ya kan? Kalau ada dua kantor pos yang jaraknya itu terlalu dekat, kan bisa kita hilangkan salah satunya, ya kan? Jangan kita hapus atau jangan kita tutup kantor pos yang paling jauh jaraknya, karena bisa jadi di daerah itu masih dibutuhin, ya kan? Tapi kalau ada dua kantor pos yang jaraknya berdekatan, kan nggak masalah kalau satu ditutup, ya kan? Karena masih bisa tercover oleh kantor pos yang satunya lagi. Nah gitu. Jadi dalam kondisi real, pencarian dua titik terdekat itu bisa seperti itu kasusnya. Now one of the important applications, nah salah satu aplikasi yang penting, kalau tadi mungkin dianggap yang biasa-biasa, tapi di sini di sini ada kata kunci important ya. Di salah satu aplikasi yang penting dari masalah pencarian pasangan terdekat ini itu ada dalam in cluster analysis ya, dalam analisis cluster. Cluster itu kelompok ya. Di mana titiknya itu berkumpul di di satu titik tertentu, di area tertentu. Ya, klaster itu kayak perumahan lah ya. Perumahan itu kan kadang disebut klaster karena di situ kan rumahnya berdekatan, ya kan. Tapi kalau di kampung-kampung itu bukan klaster namanya. Kalau di desa-desa itu bukan klaster karena jarak antar rumahnya kan ada jaraknya ya, ada berjauhan. Jadi agak tersebar. Gitu. Tapi kalau di komplek itu kan berdekatan, itu kadang disebut klaster. Ya. Nah, jadi dalam statistik masalah pencarian jarak titik terdekat ini, titik yang paling dekat ini katanya banyak dipakai berarti ya. Kenapa itu disebut penting? Based on n data points, misalnya kita punya data sebanyak n, hierarchical cluster analysis seeks to organize them. Jadi analisis cluster yang hierarki itu akan mengorganisir mereka, mereka itu maksudnya data-datanya in a hierarchy of cluster based on some similarity metric. Jadi akan mengelompokkan, ya akan mengcluster data-data yang ada itu berdasarkan some similarity metric ya. Berarti di sini berdasarkan ukuran kemiripan tertentu ya, similarity matrix. Jadi disebut cluster itu kan kenapa di perumahan itu rumah-rumah itu disebut cluster ya? Karena jaraknya kan paling berdekatan antara satu dengan yang lain, ya kan berarti di situ kita memperhitungkan masalah jarak antara dua objek, gitu ya. Sama halnya closest pair problem ini juga kan intinya kita harus ngecek jaraknya juga antara dua objek, ya kan. Kemudian kita bandingkan. Gitu. Nah, kenapa itu disebut? Misalnya ada dua komplek perumahan, gitu, komplek 1 dan komplek 2. Komplek 2 ini kan nggak disebut ke cluster yang ini, ya kan, tapi beda komplek, ya kan, karena ya yang ini punya kemiripan
dalam hal jarak terdekatnya antara satu sama lain saling berdekatan. Nah, kompleks yang lain itu ya dia punya kemiripan, itu namanya cluster lah gitu. Jadi dalam konteks yang lebih luas gitu ya. Jadi nggak hanya cuma mencari dua titik terdekat, tapi kelompok dalam kelompok. Jadi intinya mengelompokkan. Gitu. For numerical data, untuk data numerik, this metric is usually the Euclidean distance. Jadi untuk data numerik, ukuran kemiripan itu biasanya berupa jarak Euclid. Jarak Euclid tahu ya, antara dua titik kita kan bisa menghitung jarak Euclidnya. For text and other non-numerical data. Jadi bisa untuk teks, bisa juga untuk data yang sifatnya non-numerik. Nah, jadi ukuran apa ya, kemiripan itu kalau tadi dalam hal kompleks itu bisa berdasarkan jarak ya, karena jarak di kompleks itu saling berdekatan satu sama lain. Tapi gimana kalau misalnya data sifatnya database ya, database itu kan atau data statistik ya, itu kan istilahnya mungkin datanya itu berupa teks ya atau bersifat non numerik lah, bukan angka. Terus gimana cara mengukur kedekatannya? Nah, ukurannya itu bisa menggunakan yang disebut dengan Hamming distance ya, atau jarak Hamming ya. Nah, nanti kalau kalian bergelut di dunia text mining ya atau data mining, di mana kalian akan bergelut dengan data, kemudian akan ya mungkin mengklaster datanya, kemudian ingin mengukur kemiripan, bagaimana seberapa mirip antara satu kata dengan kata yang lain atau satu dokumen dengan dokumen yang lain. Nah, gimana cara mengukur kemiripan dokumen itu? Itu kan berarti teks ya yang dibandingkan. Nah, itu ada yang disebut dengan Hamming distance. Nah di sini ada di masalah 5 ya, di section ini. Oke ya, jadi ini dalam konteks yang lebih luas, closest pair di sini tidak hanya mencari jarak antara dua titik, tapi juga mungkin melibatkan banyak titik. Nah, a bottom up algorithm begins. Nah, mungkin algoritma untuk mengklasternya itu sifatnya bottom up ya, dari bawah ke atas. Jadi tidak berdasarkan menentukan klasternya dulu, kemudian dicari siapa objek yang ada di klaster A, klaster B, dan C. Tapi misalnya kita mulai dari begin with each element as a separate cluster. Jadi setiap elemen atau setiap rumah tadi dianggap sebagai satu klaster awalnya. And merge them, dan kemudian menyatukan mereka into successively larger cluster, menjadi cluster yang lebih besar by combining the closest pair of cluster, dengan menggabungkan pasangan cluster yang paling dekat. Biasanya satu titik dianggap satu cluster, terus karena ini dekat dianggap satu cluster, terus hitung lagi jarak dengan titik yang lain karena dianggap dekat. Misalnya ada toleransi ya, kedekatan tuh misalnya kalau dalam radius, sebut saja dalam radius misalnya, kalau dalam radius di kompleks itu berapa radiusnya, mungkin beda-beda ya. Ya, atau sebut saja dalam radius 500 meter misalnya, itu disebut satu cluster gitu. Jadi kalau jaraknya kurang dari 500 meter itu dianggap satu cluster misalnya. Nah, itu kan bisa jadi ukuran ya kan, untuk menentukan suatu titik itu berada pada cluster yang mana. Nah, for simplicity, untuk menyederhanakan, we consider the two-dimensional case. Nah, misalnya karena ini kita akan bahas dari yang paling mendasar. Misalnya kita sedang akan menyelesaikan masalah untuk yang berdimensi 2 aja ya. Jadi masalah pencarian pasangan terdekat untuk yang dimensi 2. Nah, kita asumsikan bahwa titik-titiknya itu ditentukan misalnya setiap titik itu punya koordinat lah, x, y. Kemudian kita bisa mencari jarak Euclidnya dengan cara ini. Jadi jarak antara titik ke I dan titik ke J
di mana PI itu koordinatnya XI, YI, dan PJ itu XJ, YJ, maka ini adalah rumus jarak Euclid, ya kan? XI min XJ kuadrat plus YI min YJ kuadrat. Nah, the brute force approach, dari pendekatan brute force untuk menyelesaikan masalah ini, itu leads to the following obvious algorithm. Jadi itu mengarah pada algoritma berikut. Compute the distance, hitung jarak antara each pair of distinct point. Jadi jarak antara setiap titik, antara satu titik ke titik yang lain itu dihitung semuanya jaraknya. And find a pair with the smallest distance, dan kemudian cari pasangan titik yang jaraknya paling kecil. Of course, we do not want to compute the distance between the same pair of points away. Nah, tapi ingat, jangan sampai kita menghitung jarak antara dua titik yang sebenarnya dua titik itu sama, itu dua kali. Jadi kita udah menghitung jarak dari I ke J, terus nanti kita hitung lagi. Itu kan jadi tidak efisien. To avoid doing so, untuk menghindari hal tersebut, we consider only the pair of point. Kita hanya memperhatikan pasangan titik PI, PJ di mana I-nya lebih kecil dari J. Nah, itu supaya apa? Menghindari perhitungan dua kali. Nah, ini algoritmanya ya. Coba lihat. Ini adalah pseudocode untuk mencari pasangan terdekat dengan menggunakan pendekatan brute force ya. Find distance between two closest point. Jadi cari jarak antara dua titik terdekat pada bidang menggunakan brute force. Inputnya apa? Inputnya itu adalah a list P. Jadi sebuah daftar titik yang titiknya itu sebanyak n, di mana n-nya lebih besar atau sama dengan 2 ya. Jadi minimal 2. Dan titik-titiknya tersebut adalah P1 koordinatnya X1, Y1 dan seterusnya sampai Pn dengan koordinatnya Xn, Yn. Kemudian outputnya itu adalah jarak antara dua titik terdekat. D-nya kita asumsikan sebagai tah hingga dulu, kita inisialisasi ya. Kalau dalam pemrograman ya kita set aja angka yang besar. Kemudian di sini ada dua pengulangan I-nya dari 1 sampai N-1. Kemudian J-nya dari I plus 1 sampai N. Ya kan? Nah, nanti kita akan menghitung jarak D. D itu adalah sama dengan minimum antara D yang tadi diinisialisasi dengan tah hingga. Jadi misalnya gini, ketika pengulangan pertama kan I-nya 1, J-nya 2 ya kan. Berarti kita akan menghitung jarak antara titik ke-1 dengan titik kedua. Ini rumus jaraknya nih. Square root ini yang tadi apa namanya? Euclid ya. Euclidean distance, ya kan? XI min XJ kuadrat plus YI min YJ kuadrat terus diakarkan. Kita akan mencari minimumnya, minimum antara D yang kita asumsikan tadi, bukan yang kita inisialisasi dengan tah hingga tadi, mana yang lebih kecil antara D dengan jarak antara titik ke-1 dan kedua tadi. Ya tentu ini yang lebih kecil ya kan, karena ini di setnya tah hingga. Ya. Berarti D ini nanti akan menyimpan jarak dari titik ke-1 ke titik kedua. Nanti J-nya nambah jadi 3 ya kan. Berarti hitung jarak antara titik ke-1 dan ke-3. Bandingkan dengan nilai D yang tadi. D yang tadi kan jarak antara titik ke-1 dan 2. Bandingkan dengan jarak ke-1 dan ke-3. Mana yang lebih kecil? Kalau ternyata jarak dari 1 ke 3 lebih kecil, itu akan diganti nilai D-nya dengan nilai tersebut. Kebayang ya? Nanti akan dibandingkan dengan semuanya. Nanti itu kan ketika I-nya 1. Nanti pengulangannya kalau udah sampai J-nya sampai N, kita bandingkan jarak antara titik ke-1 sampai ke N, baru nanti I-nya nambah jadi 2, ya kan? Nambah jadi 2, nambah 1 jadi 2. Berarti kalau I-nya 2, J-nya jadi 3, ya kan? Berarti hitung jarak titik kedua dan ketiga, 2 ke 4, 2 ke 5, sampai 2 ke N.
Nanti dari 3 ke 4, 3 ke 5 sampai 3 ke n gitu ya. Dan dari setiap perbandingan itu akan disimpan jarak yang paling dekat, yaitu di D. Apa operasi dasar dari algoritma ini? Ya, mencari nilai minimum itu kan di dalamnya ada proses. Nah, itu proses apa? Square root ya. Nah, di sini ada. The basic operation of the algorithm is computing the square root. Iya, betul. Ini yang apa namanya? Yang paling sering dilakukan atau operasi dasarnya. Kan tetapi operasi dasar itu biasanya berhubungan dengan operasi yang paling kompleks, yang paling rumit di situ. Kalau mencari minimum antara dua nilai itu kan bukan yang paling kompleks. Iya. Berapa minimum antara 2 dan 3? Kayak gitu. Itu kan bukan yang paling kompleks. Yang paling kompleks di perintah ini itu adalah pencarian akarnya dibandingkan dengan mengkuadratkan. Mencari akar itu lebih rumit daripada mengkuadratkan. Nah, jadi operasi dasarnya adalah the square root. Jadi pencarian akar kuadrat. In the age of electronic calculator, nah pada zaman kalkulator yang elektronik sekarang ini, with a square root button, dengan pencet atau dengan tombol akar, one might be led to believe that computing the square root as simple an operation as, say, addition or multiplication. Jadi sekarang ini yang namanya menghitung akar kan sebenarnya gampang. Tinggal pakai kalkulator. Iya kan? Tinggal pakai kalkulator. Sama gampangnya seperti kita mau menjumlahkan dan perkalian, katanya. Of course it is not. Tapi tentu saja itu tuh tidak semudah itu. Kalau kalian amati proses di dalamnya, bagaimana si komputer menghitungnya, gitu. Itu tidak semudah kita mencet tombol yang ada di kalkulator. For starters, untuk pemula, even for most integer, meskipun untuk bilangan bulat, square roots are irrational numbers that therefore can be found only approximately. Jadi meskipun yang diakarkannya itu adalah bilangan bulat, nah akar kuadrat itu adalah bilangan irasional yang bisa didekati dengan atau dicari dengan pendekatan. Ya. Misalnya akar 2 itu bilangan apa? Irasional. Itu bisa dilakukan dengan pendekatan, ya kan? Komanya kan bisa banyak. Bisa banyak. Lebih rumit daripada proses perkalian, ya enggak? Lebih rumit daripada proses perkalian. Kalau mencet tombolnya ya semudah penjumlahan dan kalian, tapi dalam proses di dalamnya itu tidak mudah. Nah, but in fact, tapi faktanya, computing square roots in the loop can be avoided. Jadi, pencarian akar yang ada pada algoritma ini bisa dihindari. Gimana caranya supaya tidak ada akar? Supaya tidak ada perhitungan akar. Hah? Gimana supaya tidak ada proses pencarian akar? Iya benar, nggak usah diakarin, akarnya dihilangkan aja. Iya nggak? Kalau akarnya dihilangkan, itu tidak akan mempengaruhi hasil, benar nggak? Kita kan tujuannya mau mencari jarak terdekat antara dua titik. Iya kan? Kalau yang namanya akar itu, semakin besar yang diakarinya, ya semakin besar pula hasil akarnya. Iya nggak? Akar 4 dengan akar 2, mana yang lebih besar? Akar 4. Iya kan? Jadi ketika kita mau mencari jarak yang paling kecil antara dua titik, kan jaraknya itu nggak penting sebenarnya.
Yang penting itu adalah dua titik yang terdekatnya itu. Ya nggak? Jadi pencarian akarnya itu nggak perlu lagi. Selama kita nggak perlu menghitung jaraknya. Iya nggak? Selama kita nggak perlu menghitung jaraknya. Nah gitu. Jadi dalam hal komputasi atau kalian membuat program, ya ya kita perlu memilah dan memilih mana yang bisa dihindari untuk mengurangi beban komputasi, mana juga yang wah ini harus dicari. Jadi kalau memang jaraknya pengen tahu berapa, maka ya ini harus dihitung akarnya ini. Tapi kalau misalnya tujuannya hanya mencari di mana sih dua titik yang terdekat, berarti nggak usah. Nah ini, we can do this because ini kita bisa hilangkan intinya akarnya. Karena apa? The smaller number which we take the square root. Jadi semakin kecil nilai yang kita akarkan, the smaller its square root. Semakin besar pula, semakin kecil pula hasil akarnya. Nah, kemudian kalau akarnya sudah dihilangkan, berarti operasi dasarnya apa sekarang? Operasi dasarnya menjadi kuadrat, ya, mengkuadratkannya itu, ya, dibandingkan dengan pengurangan, ya, mengkuadratkan yang lebih kompleks. Nah, sehingga di sini kita bisa tuliskan sign-nya dan dengan 2 sigma, sigma pertama untuk I sesuai dengan pengulangan dari 1 sampai n-1 dan sigma yang kedua untuk J dari I plus 1 sampai n. Di sininya 2 karena dalam satu pengulangan mengkuadratkannya 2 kali, ya kan? Di sini dan di sini. Jadi kalau sekali berarti ininya 1, kalau dalam satu proses ada 2 kali berarti 2. Jadi ini berapa kali operasi dasar dilakukan dalam satu pengulangan. Gitu. Ya udah, kalau ininya 2, ini bisa dikeluarin. Terus nanti selesaiin sigma yang pertama, terus selesaiin untuk sigma yang kedua dulu, terus selesaiin untuk sigma yang pertama. Hasilnya adalah n-1 kali n. Dan ini adalah elemen dari big theta n kuadrat. Oke. Ini udah pernah kalian pelajari ya, nanti tinggal kalian cobain kenapa bisa begini dan seterusnya. Oke. Of course, speeding up the innermost loop katanya. Jadi untuk mempercepat the innermost loop, looping yang paling dalam dari algoritma tersebut could only decrease the algorithm's running time. Itu hanya bisa menurunkan waktu komputasinya aja, waktu komputasi dari algoritma by a constant factor. But it cannot improve its asymptotic efficiency class. Oke. Jadi maksudnya tadi kan pencarian akar ini katanya kita bisa hilangkan ya. Tapi itu tidak mempengaruhi ya ini kelas efisiensinya tetap aja n kuadrat gitu. Kan pengulangannya tetap 2 kali ya kan, nggak jadi 1 kali gitu. Jadi secara analisis algoritma itu kelas efisiensinya tetap n kuadrat. Tapi dari sisi waktu komputasi itu pasti akan berbeda ya kan, dengan sebelum dengan penambahan akar dan setelah akarnya dihapus, itu pasti ada perubahan dalam hal waktu komputasi. Tapi dalam hal berapa banyak operasi dasarnya dilakukan atau kelas efisiensinya itu tidak akan berubah, tetap aja n kuadrat karena pengulangannya tetap 2, nggak berkurang jadi 1 gitu. Nah ini adalah bagaimana pendekatan brute force dalam pencarian jarak terdekat atau 2 titik terdekat.